Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum kependudukan di Nusa Tenggara Timur. Nah, gambaran umum kependudukan di Nusa Tenggara Timur itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan sensus penduduk 2020. Nah, jumlah penduduk NTT itu mencapai sekitar 5,33 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,50%. Untuk struktur penduduk NTT sendiri masih didominasi oleh usia muda sehingga angka ketergantungan itu masih cukup tinggi dan belum sepenuhnya memasuki bonus demografi. Dari sisi kualitas penduduk sendiri, NTT masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya angka kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya rata-rata lama sekolah. Selain itu, angka kelahiran atau total fertility rate atau TFR sendiri di NTT ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan target nasional. Selanjutnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1990, terdapat sekitar 3,27 juta jiwa, pada tahun 2000 sekitar 3,81 juta jiwa, pada tahun 2010 terdapat sekitar 4,68 juta jiwa, dan pada tahun 2020 terdapat sekitar 5,33 juta jiwa. Nah, peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk secara alami. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan hasil SUPAS tahun 2025 mencapai 284,67 juta jiwa selama periode dari tahun 2010 hingga 2025. Selanjutnya itu persebaran penduduk. Nah, untuk tingkat persebaran penduduk yang tertinggi itu diduduki oleh Pulau Jawa dengan 55,65% penduduk. Diikuti oleh Sumatera dengan 21,89%. Setelah itu ada Sulawesi dengan 7,40%, ada Kalimantan dengan 6,23%, Bali dan Nusa Tenggara dengan 5,60%, dan Maluku serta Papua dengan 3,22%. Nah, untuk persebaran penduduk di NTT itu tidak merata. Jumlah penduduk yang cukup besar itu terdapat di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang karena Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ini menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan serta kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada bonus demografi dan ketenaga kerjaan. Yang pertama, dependensi rasio atau angka ketergantungan. Berdasarkan data hasil long form census penduduk tahun 2022, itu menunjukkan angka dependensi rasio di Provinsi NTT berada pada posisi 55,66. Artinya 56 penduduk usia non-produktif ada di antara 100 penduduk usia produktif. Yang kedua ada bonus demografi. Nah, secara keseluruhan Provinsi NTT itu belum mengalami bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif itu masih menanggung banyak penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi sendiri tercapai apabila jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Idealnya berada di atas 50%. Baik, perkenalkan nama saya Katarina Novianti Pinubana dengan NIM 24070100064. Di sini saya akan menjelaskan tentang bonus demografi dan ketenagakerjaan Indonesia, khususnya pada pekerja migran Indonesia. Jadi, penghasilan bagi pekerja migran Indonesia ini menjadi remittansi bagi keluarga dan menjadi devisa bagi negara, sehingga hal ini berdampak penting bagi nasional, pembangunan keluarga, pembangunan daerah, terutama di bidang ekonomi. Di sisi lain, timbul dampak negatif dari PMI, yaitu sangat berisiko atau sangat rentan terhadap keselamatan dirinya, seperti menjadi korban agen yang ilegal atau mengalami tindak pidana perdagangan orang, korban kekerasan dan korban pelecehan atau korban fisik dan psikis lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penduduk menurut kelompok umur dan rasio ketergantungan. Jadi, berdasarkan grafik komposisi penduduk pada tahun 2010 hingga 2025, kelompok usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2010
itu sebesar 66,09% dan meningkat menjadi 68,94% pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah usia muda 0 sampai 14 tahun mengalami penurunan, sedangkan penduduk lanjut usia atau 65 tahun ke atas mengalami peningkatan secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada masa bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio ketergantungan. Jadi, dalam slide ini menjelaskan tentang rasio ketergantungan Indonesia, di mana terdapat perbandingan antara penduduk usia non-produktif dan penduduk usia produktif. Pada tahun 2010, angka rasio ketergantungan berada di sekitar 51,31%. Artinya setiap 100 orang usia produktif mengalami atau menanggung sekitar 51 orang usia non-produktif. Kemudian angka ini menurun pada tahun 2020 menjadi 44,33%. Ini menunjukkan beban penduduk produktif semakin ringan. Namun pada tahun 2025 angka tersebut mulai naik kembali menjadi 45,05 karena jumlah penduduk lanjut usia mulai meningkat. Data ini penting karena berhubungan dengan ekonomi, tenaga kerja, dan pembangunan negara sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasio jenis kelamin. Berdasarkan hasil SUPA tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 143.644.782 jiwa atau sebesar 50,46% dari seluruh penduduk. Sedangkan jumlah penduduk perempuan itu sebanyak 141.022.511 jiwa atau 49,54% dari seluruh penduduk. Berdasarkan komposisi jenis kelamin tersebut, rasio jenis kelamin di Indonesia tercatat sebanyak 102, yang berarti berdasarkan sekitar 102 laki-laki untuk 100 perempuan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesehatan penduduk di NTT, di mana ini berdasarkan data yang ada, situasi kesehatan di NTT itu menghadapi berbagai macam masalah atau tantangan, mulai dari kematian ibu atau aki, kematian bayi atau KB, dan juga masalah gizi yaitu stunting. Di mana berdasarkan data yang ada pada slide bisa dilihat bahwa angka kematian ibu pada tahun 2022 itu tercatat sebanyak 171 kasus, lalu turun menjadi 135 pada tahun 2023. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keselamatan ibu saat melahirkan itu sudah mulai membaik pada tahun 2023. Lalu berikutnya itu data angka kematian bayi atau AKB, di mana sempat melonjak di tahun 2022 sebanyak 1.139 kasus, namun berturun di tahun 2003 menjadi 1.046 kasus. Lalu selanjutnya masalah stunting, di mana angka stunting di NTT di tahun 2003 justru naik menjadi 37,9%, naik 2,6% dari tahun sebelumnya. Ini angka yang sangat tinggi karena target nasional untuk menurunkannya adalah 14%. Artinya ada 10 balita di NTT, kira-kira 3-4 anak mengalami masalah tumbuh kembang akibat kurang gizi. Lalu sebenarnya berdasarkan data yang ada, apa yang mempengaruhi data tersebut menjadi naik atau turun, yaitu yang untuk penurunan kematian ibu dan bayi itu pengaruh semakin membaiknya kesadaran untuk melahirkan di fasilitas kesehatan serta kesiapan tenaga medis di NTT. Lalu sedangkan untuk masalah stunting atau masalah gizi itu terjadi karena kurangnya gizi kronis dan anemia pada ibu hamil, di mana terbatasnya akses air bersih serta akses layanan kesehatan mesul di daerah terpencil. Jika ibu hamil kurang darah atau anemia, bayi yang dilahirkan berisiko tinggi
untuk mengalami stunting. Tapi untungnya ini pada tahun 2003 masalah stunting ini bisa berhasil diturunkan. Lalu berikutnya, berdasarkan ini data yang tadi saya jelaskan tadi, kesehatan pada Nusa Tenggara Timur itu masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari prevalensi stunting di NTT yang masih tinggi dan menjadi salah satu masalah kesehatan utama. Saat itu angka kematian ibu dan anak atau AKIDA yang masih cukup tinggi akibat keterbatasan pelayanan kesehatan dan kondisi gizi masyarakat yang belum membaik. Akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil juga masih sulit sehingga mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Permasalahan gizi seperti kurang gizi dan anemia juga masih sering ditemukan terutama pada ibu dan anak-anak. Oke, selanjutnya slide berikutnya itu mengenai fertilitas atau tingkat kelahiran dan juga KB atau keluarga berencana, di mana ini berdasarkan data yang ada, ini total fertility rate atau TVR pada NTT itu berada di kisaran sekitar 2,79 pada tahun 2022. Artinya rata-rata satu orang wanita di NTT melahirkan sekitar 3 anak sepanjang masa suburnya, di mana kota Kupang itu memiliki angka terendah sebanyak 2,43, sedangkan Kabupaten Sumba Barat itu yang paling tinggi dengan 3,14. Dan secara nasional melalui data jangka panjang atau SUPAS 2025, tren melahirkan di Indonesia tuh terus menurun menuju angka 2,13 anak per wanita atau sekitar 2 anak per wanita kalau berdasarkan data. Oke, selanjutnya itu data CPR atau kontraseptif prevalensi rate, di mana angka penggunaan KB di NTT itu mencapai 62,56% pada tahun 2025, beda tipis dari tahun 2015. Artinya sebagian besar pasangan sudah mulai menggunakan alat kontrasepsi. Oke, berdasarkan data saya jelaskan, sebenarnya apa yang mempengaruhi data tersebut berubah, di mana mulai dari angka kelahiran atau TVR, di mana itu bisa berubah karena berdasarkan data KB saya jelaskan, itu program KB itu terus berjalan dan kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga itu semakin meningkat sehingga banyak pasangan tuh yang menggunakan KB. Itulah menyebabkan angka TVR-nya itu menurun. Sedangkan mengapa nih di NTT itu angka kelahirannya tuh masih tinggi? Itu mungkin karena distribusi alat kontrasepsinya belum merata di pelosok, atau mungkin ada kondisi di mana pasangan itu yang ingin menunda anak tapi mungkin akses pelayanan kesehatan untuk memakai KB-nya itu masih sulit sehingga angka kelahiran di sana itu masih tinggi. Nah, dari masalah ini apa dampak yang terjadi, yaitu kelahiran yang tinggi dan jarak anak yang terlalu dekat akan meningkatkan beban ekonomi dan serta memperbesar risiko stunting pada anak akibat buat data KB tadi yang saya jelaskan tadi itu masih tinggi. Jadi TFR atau fertility rate menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksi. Jadi TFR NTT itu pada tahun 2022 itu sekitar 2,75, itu termasuk masih cukup tinggi. Kota Kupang memiliki TFR terendah itu 2,43 dan Sumba Barat itu tertinggi 3,14. Data ini juga menunjukkan tren penurunan TFR dari tahun ke tahun. Itu SP tahun 2010 itu 2,41, SUPASnya itu 2015 itu 2,28 dan LF SP itu 2020 itu 2,18 dan SUPAS 2025 itu 2,13. Peta TFR Indonesia itu menampilkan perbedaan angka kelahiran antar provinsi. Jadi TRF terendah DKI Jakarta itu tertinggi dan Papua itu pegunungan. Jadi yang berikut itu ASFR ini menjelaskan angka kelahiran berdasarkan kelompok umur perempuan. Itu terjadi penurunan kelahiran pada usia muda itu 15 tahun sampai 24 tahun. Yang berikut itu CBR itu menunjukkan jumlah kelahiran hidup itu per 1000 penduduk. Tahun 2025 itu mencatat 16,18 kelahiran per 1000 penduduk. Itu menurun dibanding SP 2020. Yang berikut itu penduduk lanjut usia atau lansia dan disabilitas penduduk di Indonesia berdasarkan hasil SUPAS tahun 2025.
Jadi lanjut usia sekitar 60 tahun ke atas itu terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2025. Yang pertama itu jumlah lansia perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Yang kedua itu Indonesia itu mulai memasuki penduduk menua. Jadi sumber utama pendapat lansia itu sebagian besar lansia itu memperoleh bantuan dari keluarga. Banyak lansia juga masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya sedikit yang mengandalkan pensiun atau tabungan. Di sisi lain, angka kematian kasar atau crude death rate itu mengalami peningkatan dari 4,74 pada LF sensus penduduk 2020 menjadi 6,45 pada SUPAS 2025. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk lanjut usia maupun kondisi kesehatan masyarakat tertentu. Sementara itu, angka kematian bayi atau infant mortality rate menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 26,09 pada sensus penduduk 2010 menjadi 14,12 pada SUPAS 2025. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, serta akses kesehatan yang semakin baik di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan angka kematian penduduk usia dini. Gambar tersebut menunjukkan angka kematian bayi atau infant mortality rate di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan hasil SUPAS tahun 2025. Terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antar wilayah. Provinsi dengan angka kematian bayi terendah adalah DKI Jakarta sebesar 9,26, sedangkan yang tertinggi adalah Papua Pegunungan sebesar 37,4. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan, akses fasilitas kesehatan, kondisi ekonomi, serta pemerataan tenaga kesehatan di setiap daerah masih belum merata. Wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa dan Sumatera cenderung memiliki angka kematian bayi yang lebih rendah dibandingkan wilayah timur Indonesia. Sementara itu, beberapa provinsi di kawasan timur seperti Papua dan Nusa Tenggara masih memiliki angka kematian bayi yang cukup tinggi. Data ini menggambarkan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak masih perlu difokuskan, terutama pada daerah dengan akses kesehatan yang terbatas agar angka kematian bayi di Indonesia dapat terus menurun secara merata. Oke, selanjutnya ini mobilitas, dimana mulai dari migrasi, dimana ini migrasi artinya penduduk ini tidak diam di satu tempat saja, tapi mereka tuh ada pergi dan keluar juga. Oke, mulai dari migrasi internal, yaitu antar provinsi di Indonesia, dimana menurut data SUPAS 2025 menunjukkan adanya daerah yang kehilangan penduduk, atau maksudnya migrasi descent atau netonya itu negatif, dan ada juga yang kedatangan penduduk atau positif, di mana Jakarta daerahnya yang paling banyak ditinggalkan penduduknya sebanyak netonya itu minimal 40%, sementara yang mencari tinggi yang paling dikunjungi adalah NTB dengan 1,82% netonya. Yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi itu karena Jakarta mulai ditinggalkan karena biaya hidup yang semakin mahal, kemacetan juga yang tinggi, dan juga ini adanya pemerataan ekonomi ke daerah lain. Sementara daerah yang tumbuh positif netonya itu biasanya karena menawarkan lapangan kerja atau biaya hidup yang lebih ramah, sehingga banyak penduduk itu yang masuk ke daerah sana. Contohnya tadi NTB. Saja migrasi internasional atau keluar masuk negara, di mana berdasarkan data tahun 2015 hingga 2025, angka keluar negeri itu selalu lebih tinggi daripada angka masuk. Akibatnya angka migrasi netonya selalu minus, terakhir itu sekitar 0,53% di tahun 2025. Dimana itu yang mempengaruhi ini tuh karena banyaknya warga negara Indonesia yang memilih bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri, seperti contohnya TKI atau pekerja migran Indonesia atau PMI, dibandingkan warga asing yang masuk dan menetap di Indonesia. Oke, selanjutnya slide berikutnya itu komuter atau penduduk yang bolak-balik kerja. Komuter ini maksudnya itu adalah orang yang dia tuh kerjanya tuh di luar daerah, tapi dia rumahnya itu di tempat lain, jadi dia tuh pulang pergi itu dalam satu hari yang sama. Dimana berdasarkan data yang ada itu grafik menunjukkan bahwa persentase kaum pekerja ini itu bolak-balik di 10 wilayah metropolitan Indonesia seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan lain-lain itu mengalami peningkatan pesat dari tahun 2015 sampai 2005. Contohnya di Jabodetabek yang meningkat menjadi 3,10%, atau wilayah di Bali
yang melonjak hingga 12,10%. Lalu apa yang menyebabkan adanya lonjakan data tersebut? Itu karena kita bisa lihat mulai dari harga tanah dan rumah di pusat kota metropolitan yang sudah sangat mahal, sehingga masyarakat memilih untuk membeli rumah di daerah lain tapi tetap kerja di sana tapi daerah yang dekat di tempat kerja di sana. Didukung juga oleh semakin tersedia juga KRL dan berbagai transportasi lainnya yang mendukung orang untuk bisa lebih mudah untuk pergi menjangkau tempat kerjanya. Lalu selanjutnya itu penduduk lanjut usia atau lansia, di mana berdasarkan data yang ada pada slide itu menunjukkan bahwa ini jumlah orang lansia itu sekitar 60 tahun ke atas. Ini terjadi karena dari tahun 2010 hingga 2005, di tahun 2005 itu jumlah lansia di Indonesia itu menembus 11,97% dari total penduduk, di mana perempuan 12,61 dan laki-laki 11,34. Hal ini menunjukkan bahwa adanya meningkatnya usia harapan hidup, di mana berdekat dari fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan pemenuhan gizi yang semakin baik dari tahun ke tahun, masyarakat di Indonesia itu bisa hidup lebih lama, sehingga makanya itu ini lebih banyak masyarakat lansia di Indonesia, dan harapan hidup juga naik jadi 60-70 tahun. Grafik juga menunjukkan persentase lansia perempuan selalu lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa secara statistik bahwa harapan hidup perempuan umumnya lebih panjang dibanding laki-laki. Lalu ini berdasarkan tadi kan kita lihat bahwa yang masyarakat lansia itu lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sedang bertransisi menuju aging population atau struktur penduduk tua, di mana hal ini menunjukkan bahwa kesehatan itu membaik, namun juga ada masalah di mana para lansia ini walaupun semakin banyak harus tetap sehat dan mandiri supaya itu tidak menjadi beban ekonomi untuk generasi berikutnya. Nah, ini sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang angka kematian penduduk usia dini berdasarkan peta PMR Indonesia di samping. Pada peta ini menjelaskan tentang angka kematian penduduk usia dini di Indonesia berdasarkan hasil SUPAS tahun 2025. Peta ini menunjukkan kematian bayi atau infant mortality rate di setiap provinsi di Indonesia. Semakin gelap warna pada peta di samping, maka akan semakin tinggi angka kematian bayi di daerah tersebut. Provinsi dengan angka kematian bayi tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan terendah berada di DKI Jakarta. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, fasilitas rumah sakit, kondisi ekonomi gizi, dan pendidikan masyarakat. Data ini penting karena menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan di suatu daerah. Berikutnya mengenai angka kematian penduduk usia dini. Pada grafik ini terdapat 3 jenis angka kematian usia dini, yaitu yang pertama adalah NMR atau angka kematian neonatal, kemudian CMR atau angka kematian anak, dan yang terakhir ada angka kematian balita. NMR adalah kematian bayi usia 0 sampai 28 hari. Sedangkan CMR adalah kematian anak usia 1 sampai 4 tahun. Sedangkan U5MR adalah angka kematian balita di bawah usia 5 tahun. Berdasarkan data, terjadi penurunan angka kematian dari tahun 2020 sampai ke tahun 2025. NMR turun dari 9,30 menjadi 8,95. CMR turun dari 2,98 menjadi 2,26. Dan U5MR turun dari 19,83 menjadi 16,38. Penurunan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia mulai mengalami perbaikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang angka kematian ibu melahirkan. Dalam slide ini menjelaskan tentang angka kematian ibu melahirkan atau maternal mortality ratio yang menunjukkan jumlah ibu meninggal saat hamil, melahirkan, atau setelah melahirkan. Berdasarkan grafik, angka kematian ibu di Indonesia mengalami penurunan tahun ke tahun.
pada tahun 2010, angka kematian ibu mencapai 346, kemudian turun menjadi 305 pada tahun 2015, lalu menurun lagi menjadi 189 pada tahun 2020, dan pada hasil SUPAH tahun 2025 turun menjadi 144. Penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan di Indonesia. Walaupun begitu, pemerintah dan masyarakat tetap perlu meningkatkan perhatian terhadap kesehatan ibu agar angka kematian dapat terus ditekan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang angka kematian ibu melahirkan atau MMR menurut pulau. Pada slide ini menjelaskan bahwa angka kematian ibu melahirkan atau maternal mortality ratio berdasarkan wilayah pulau di Indonesia pada hasil SUPAH tahun 2025 semakin gelap warna pada peta, maka semakin tinggi akan angka kematian ibu melahirkan di wilayah tersebut. Wilayah Bali dan Jawa memiliki angka kematian ibu yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, yaitu sekitar 114. Sementara itu wilayah NTT, Maluku, dan Papua memiliki angka yang tinggi yaitu 337. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor akses pelayanan kesehatan, faktor fasilitas rumah sakit, faktor tenaga medis, kondisi geografis, dan tingkat ekonomi masyarakat. Kemudian dari itu, data ini menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan ibu masih perlu ditingkatkan di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Audio Jungle.